Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد Bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberikan oleh Allah kelapangan, kemudahan, kesempatan untuk melanjutkan ibadah kita, yaitu belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan menjadikannya sebagai sebab keberkahan dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sudah hampir berakhir 10 pertengahan Ramadan. 10 pertama sudah kita lewati dan sekarang ini hampir kita menyelesaikan 10 pertengahan Ramadan dan akan memasuki 10 terakhir Ramadan. Maka pelajaran kita pada kesempatan ini ada 2 pelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pelajaran yang pertama adalah melanjutkan materi kita, membaca kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran-pelajaran harian yang kita jadikan menjadi pelajaran-pelajaran mingguan. Pelajaran kita pada kesempatan ini temanya atau judulnya adalah At-Tahdhiru min Idza'is Salihin. At-Tahdhiru min Idza'is Salihin, peringatan atau ancaman dari menyakiti orang-orang saleh. Ya. At-tahdhir adalah peringatan atau ancaman min di sini ya, min dari idza'i, menyakiti, dari menyakiti, memusuhi, membenci, ya, menentang orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang hidupnya di bawah tuntunan agama. Berhenti bila disuruh berhenti dan berbuat ketika agama menyuruhnya berbuat. Mengerjakan perintah-perintah agama, meninggalkan larangan-larangan agama. Inilah yang dimaksud dengan orang saleh di sini. Di bawah bab ini
tentang ancaman atau peringatan dari menyakiti, memusuhi, membenci orang-orang saleh, penulis membawakan kepada kita beberapa dalil. Satu dari Al-Quran dan dua dari hadis Nabi SAW, yang kedua-duanya adalah hadis sahih. Yang pertama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang kedua dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita tuliskan. Jadi pelajaran kita hari ini adalah At-Tahdhir Tahdhiru, peringatan, ancaman, min dari, idza, menyakiti, mengganggu, membenci, min idza as-salihin. As-salihin, orang-orang saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksud dengan orang saleh di sini adalah orang-orang yang menerapkan agama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang tidak menyakiti orang lain. Jadi dalam agama kita dilarang, diancam, diperingatkan dari menyakiti orang-orang yang seperti tadi. Kita masuk ke dalil yang pertama dari tentang masalah ini, yaitu surat Al-Hajj ayat 38. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 38. Al-Hajj 38. Ini dalilnya di Al-Quran. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Bagian yang berhubungan dengan bab kita ini dari ayat adalah innallaha, sesungguhnya Allah, ya. Innallaha yudafi'u innallaha yudafi'u, sesungguhnya Allah membela ya, membela atau melindungi, yudafi'u 'anil ladzina amanu, yudafi'u 'anil ladzina amanu, an dari, ya, alladzina amanu, ini yang dimaksud dengan orang soleh tadi, anil ladzina amanu. Inilah janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, termasuk di dalamnya memberikan kabar gembira. Kabar ini dari Allah merupakan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang saleh. Merupakan hiburan bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah menyatakan dengan tegas bahwa Dia akan membela, akan melindungi, menjaga. Siapa yang dibela, dilindungi dan dijaga oleh Allah? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang saleh. Orang-orang yang beriman, beramal, ya, menerapkan perintah dan tuntunan agama. Kemudian setelah dia terkandung di dalamnya berita atau kabar gembira, di situ tersisip juga ancaman. Tersisip dalam makna ayat ini ancaman bagi siapa? Bagi siapapun yang memusuhi orang yang beriman. Siapapun yang membenci, memusuhi, memerangi, menyakiti orang yang beriman, dia akan berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah, karena Allah sudah nyatakan membela. Allah sudah mengabarkan Dia
menolong, menjaga orang-orang yang beriman. Siapapun yang menyakiti orang yang beriman, dia pasti akan berhadapan dengan Allah. Makanya di ujung ayat ini Allah berfirman, Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai kulla khawanin kafur. Kulla setiap, khawanin para pengkhianat, ya. Khawanin pengkhianat. Ya. Ya bahasa kita ini khiyana, khana yakhunu, asal kata kerjanya dalam bahasa Arab namanya khana yakhunu khiyanatan. Jadi khianat yang dalam bahasa kita ini sudah ada dalam bahasa Arab. Ya. Bisa jadi diambil dari bahasa Arab. Kulla setiap khawanin, ini bentuknya berlebih-lebihan. Artinya mubalaghah, yaitu pengkhianat. Pengkhianat itu memang sudah selalu berbuat khianat. Ya. Kemudian kafur, sangat kufur. Kafur, sangat kufur. Allah tidak mencintai, tidak menyukai setiap pengkhianat dan kufur. Nah, mereka inilah yang biasa melawan, memusuhi, membenci orang-orang yang beriman sepanjang masa, sepanjang zaman. Dari semenjak di tengah-tengah manusia ini terbagi. Awalnya kan manusia itu tidak ada yang tidak terbagi, semuanya beriman. Kalaupun ada yang kurang baiknya, tetapi tetap beriman. Ya. Sampai kapan? Sampai datang umat Nabi Nuh. Ya. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam, terus anak keturunannya, itu tidak ada pembagian antara mukmin dan kafir. Tidak ada pembagian antara mukmin dan kafir. Semuanya beriman. Semuanya beribadah menyembah Allah. Kapan baru manusia ini terbagi kepada iman dan kufur, beriman dan kafir, adalah ketika muncul kesyirikan di muka bumi ini. Awalnya manusia tidak ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti datanglah zaman di umat Nabi Nuh, yang mana mereka mulai menyembah selain Allah, mengibadati selain Allah. Ketika diutus oleh Allah Nabi Nuh alaihi salam, maka disitulah muncullah ketika itu orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Yang percaya kepada Nabi Nuh mengikutinya, yang kufur dan ingkar kepada Nabi Nuh melawannya, memusuhinya. Terbagilah ketika itu manusia kepada dua bahagian. Dan di sinilah muncullah orang yang beriman dengan orang kafir. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Orang-orang yang beriman akan selalu dibela oleh Allah, akan selalu dilindungi, dijaga oleh Allah, akan selalu dimenangkan oleh Allah. Sementara orang-orang yang berkhianat terhadap perjanjian dengan Allah, karena semua kita sudah berjanji kepada Allah untuk menyembahnya, untuk mematuhi perintahnya, untuk mematuhi larangannya, tetapi berkhianat manusia. Allah tidak menyukai orang yang berkhianat, dan juga Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir mengingkari. Ini dalil pertama dari pembahasan kita, yaitu ancaman, peringatan dari menyakiti, memusuhi, memerangi orang-orang yang saleh. Di sini dalam ayat Al-Hajj ayat 38 itu Allah menyatakan, mengabarkan bahwa Ia akan selalu membela orang-orang yang beriman. Jadi tadi ada kabar gembira, kalau mau dibela oleh Allah, kalau mau menjadi orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah, maka syarat utamanya apa? Iman. Syarat utamanya iman. Beriman kepada Allah, mengimani apa yang diperintah oleh Allah untuk diimani. Kemudian di situ juga ada
catatan penting bahwa siapapun orang yang memusuhi orang-orang yang beriman, maka dia akan berhadapan dengan Allah. Ini sepanjang masa. Dari mulai zaman Nabi Nuh tadi kan, ketika orang yang menentang Nabi Nuh adalah orang-orang kafir, Nabi Nuh tidak seberapa, rombongannya atau pengikutnya tidaklah banyak, sementara yang menentangnya, yang memusuhinya sangat banyak. Sangat banyak. Lalu siapa yang menang? Nabi Nuh. Dibela oleh Allah, diselamatkan oleh Allah karena keimanan. Juga pengikut-pengikutnya. Berpasang-pasangan yang dimasukkan ke dalam kapal Nabi Nuh. Sisanya yang tidak di dalam kapal itu habis dimusnahkan oleh Allah semua tanpa tersisa. Yang tidak di dalam kapal, maka semuanya dibenamkan dan ditenggelamkan oleh Allah. Ini bukti nyata bahwa Allah tetap membela orang-orang yang beriman, dan ini bagi orang yang beriman adalah kabar gembira. Ini sebagai penyemangat, ya, sebagai penyemangat dalam hidupnya, karena tidak akan mungkin orang yang beriman lepas dari masalah, lepas kosong atau tidak memiliki atau tidak menemui kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya ketika menerapkan keimanan. Terus kita lanjut, setelah Nabi Nuh ada kaum Ad di Yaman. Ya. Nabi Hud yang diutus oleh Allah kepada mereka. Nabi Hud ini bukan orang lain. Nabi Hud ini bukan orang lain. Nabi Hud ini adalah termasuk kaum Ad tadi, saudara mereka, dunsanak mereka. Bukan orang asing yang datang berdakwah, tapi orang di situ dipilih oleh Allah untuk mendakwahi kaumnya. Sebagaimana Nabi Nuh juga demikian. Ya, jadi setiap Rasul itu diutus oleh Allah dengan membawa bahasa kaumnya sendiri atau dari kalangan mereka. Kemudian ketika Nabi Hud berdakwah dan banyak yang mengingkari, bahkan menyakiti, memusuhi, memerangi, mengusir, Nabi Nuh diusir, Nabi Nuh dicerca, dihina, dicaci, dimaki, ya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dituduh gila, ya, dituduh memecah belah. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya ini. Apa janji Allah? Membela orang yang beriman. Maka Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Nah, kaum Ad juga demikian tadi. Allah Subhanahu wa taala melindunginya, membelanya, sementara kaumnya dihabisi oleh Allah, dibinasakan oleh Allah tanpa tersisa seorang pun. Dari sisi jumlah tidak ada perbandingannya. Yang menentang Nabi Hud sangatlah banyak, tetapi yang menentang ini semuanya dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah, sementara Nabi Hud diselamatkan. Setelah itu Nabi Saleh dengan kaumnya Samud, ya, juga dihabiskan oleh Allah, dibinasakan karena kekufuran. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini bahwa kita mesti bersyukur atas nikmat iman. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang beriman. Pernahkah kita memintanya? Tidak. Kita tidak pernah meminta. Apalagi tidak ada jual beli, tidak ada tawar menawar. Allah pilih kita termasuk orang-orang yang beriman, maka wajib kita syukuri nikmat iman ini. Kemudian di situ kita harus juga mengambil catatan yang berikutnya, bahwa kita harus menjaga keimanan. Kalau kita tidak menjaganya, bisa jadi keimanan itu dicabut kembali oleh Allah. Sangat mudah Allah mencabut keimanan itu kalau kita tidak merasa bahwa berimannya kita ini nikmat. Perhatikan baik-baik, bila kita tidak merasa bahwa iman ini nikmat, maka dengan sangat mudah Allah mencabutnya.
dengan sangat mudah, apalagi di akhir zaman ini. Banyaknya dakwah-dakwah, seruan-seruan yang menyebabkan orang-orang keluar dari iman. Ini kabar dari Nabi, bukan pernyataan saya. Nabi yang mengabarkan bahwa akan tiba waktunya nanti di akhir zaman, dengan sangat mudah orang-orang beriman berubah, berbalik menjadi kafir dan tidak lagi beriman. Paginya beriman, petang harinya dia sudah kafir. Petang harinya dia beriman, besok paginya dia berubah jadi kafir. Ini menjadi pesan yang sangat penting, message yang paling penting kita perhatikan dalam hidup. Nabi mengabarkan di akhir zaman ini seperti itu. Sulit menjaga keimanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman adalah nikmat tanpa pernah kita memintanya. Yang kedua apa? Kita harus menjaga nikmat iman ini. Karena yang menginginkan kita tidak beriman, itu bala tentaranya banyak. Yang mau kita ini tidak beriman, meninggal tanpa iman. Jangan dikira kita ini tidak ada yang iri, tidak ada yang membenci. Status kita beriman ini ada yang iri, dan yang iri ini tidaklah sedikit. Baik dari bangsa jin, syaitan dari bangsa jin, iblis pemimpinnya, maupun dari bala tentara jin dari bangsa manusia. Maunya kita meninggal dunia tanpa membawa iman. Maka pesan penting tadi adalah syukuri nikmat ini dan jaga nikmat ini. Jaga nikmat dengan belajar iman. Apa itu iman? Belajar ilmu agama, terapkan dalam kehidupan. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna dan paling bertakwa, selalu meminta kepada Allah untuk ditetapkan dalam keimanan. Benar atau tidak? Nabi berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa Nabi, bukan doa aspri. Bukan. Nabi yang berdoa seperti ini. Nabi saja yang menjadi manusia termulia di muka bumi ini, yang paling bertakwa kepada Allah, ya, memohon kepada Allah untuk ditetapkan di atas agama. Karena syaitan tidak ingin kita beriman. Makanya dalam pelajaran Ramadan ini kita belajar tafsir, ada berita dari Allah di ayat yang ke-22 surat Ibrahim, surat yang ke-14, bahwa syaitan nanti akan terang-terangan mengatakan bahwa saya tidak memaksamu untuk tidak beriman. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah berjanji kepada kalian janji yang benar, saya juga berjanji, tapi janji saya janji palsu, janji dusta, bohong. Ternyata kalian mengikuti janji saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela, menyalahkan saya, kata syaitan ini, kata iblis. Tetapi salahkan diri kalian sendiri. Padahal di dunia dengan berbagai bujuk rayunya dia membuat manusia ini melepaskan keimanan. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalil tentang ancaman menyakiti orang yang soleh dari Al-Quran Al-Hajj ayat 38 tadi, banyak pelajaran yang memang layak untuk kita ambil. Tetapi yang terpenting di sana adalah bahwa Allah menyatakan akan selalu menjaga, membela, melindungi orang yang beriman, dan hati-hati kalian yang ingin menyakiti dan memusuhi mereka. Saya akan tetap membela mereka. Dan itulah sejarah manusia sampai hari ini. Sejarah para rasul, para nabi sampai hari ini, Allah Subhanahu wa taala selalu membela mereka dan menolong mereka. Kemudian setelah kita selesai dari dalil pertama, yaitu ayat Al-Quran,
kita masuk ke dalil kedua hadis Nabi. Salam. Hadis Nabi ini hadis Abu Hurairah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dikenal dengan hadis qudsi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal dengan hadis qudsi, yaitu hadis di mana Nabi SAW meriwayatkan langsung dari Allah, bukan perkataan dia. Bukan dari dia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Nabi SAW. Kita akan baca bunyi hadis ini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala qala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Nah, ini yang dimaksud hadis qudsi. Sesungguhnya Allah berfirman. Apa firman Allah di sini? Ini bukan Al-Quran, ya, tetapi hadis qudsi. Dia hadis, bukan Al-Quran, walaupun yang mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, man adali waliyan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Dari sinilah dalilnya. Allah menyampaikan ancaman yang keras. Allah menyampaikan ancaman keras dengan mengatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Waliku ini atau wali Allah, waliullah atau auliyaullah, maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Jadi wali Allah itu bukan orang tertentu dengan bentuk pakaian khusus. Ya. Orang sekarang memahami wali Allah itu adalah orang dengan ciri-ciri tertentu. Kalau dia pakai pakaian khusus, kemudian misalnya nampak di jidatnya hitam, ya. Hitam di jidatnya, kemudian ini salah satu, bukan kita mendiskreditkan masalah serban, misalnya pakai serban misalnya, terkadang atau juga memiliki kesaktian. Ada perkara-perkara mukjizat yang bisa dilakukan, misalnya bisa terbang di udara tanpa ada yang menerbangkan, atau berjalan di permukaan air, berjalan biasa tanpa ada yang membuat dia mengapung di atas air. Dia berjalan. Terkadang orang memahami wali Allah itu yang seperti tadi. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dari wali Allah itu di dalam Al-Qur'an dengan menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan juga tidak bersedih. Tidak takut untuk menghadapi apa yang terjadi setelah mati karena mereka beriman dan bertakwa, dan mereka juga tidak bersedih meninggalkan dunia karena dunia ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang mereka dapatkan nanti di akhirat. Lalu siapa mereka ini, ya Allah? Siapa yang engkau maksud dengan aulia Allah itu? Dijelaskan langsung setelah itu oleh Allah pada ayat setelahnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang wali-wali Allah itu adalah, ini kata Allah ini menjelaskan, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi tidak dilihat dari ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh sebagian orang. Orang-orang yang beriman dan bertakwa bisa jadi dia dari kalangan orang-orang yang berilmu agama tinggi, luas, dalam, rajin beribadah, ya, menjadi panutan. Bisa jadi dari orang-orang miskin
Ya, bisa jadi dari orang-orang kaya, bisa jadi dari nelayan, bisa jadi dari tukang, bisa jadi dari apapun profesi. Bila dia beriman dan bertakwa, maka dia wali Allah. Ya. Maka dia wali Allah SWT. Ini yang ditekankan dalam hadis sekarang ini, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Apa terjemahannya, Pak Razi? Man adali waliyan. Lihat. Sampai di situ dulu. Ini semakna dengan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela, melindungi orang-orang yang beriman. Di sini ancaman, tadi kita katakan tadi tersisip. Kalau itu kabar gembira untuk orang yang beriman, bahwa Allah akan selalu membela mereka. Di situ ada tersisip pesan ancaman kepada orang-orang yang menyakiti, yang memusuhi, yang memerangi. Sebagaimana dalam ayat ini, dalam hadis ini, Allah mengatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan peperangan. Jadi Allah memerangi mereka. Memerangi siapapun yang memusuhi wali Allah. Dan siapa wali Allah? Tadi kita sudah jelaskan dalam Al-Quran, yang wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di sana Allah juga tegaskan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Yaitu orang yang beriman. Semua orang yang beriman wali Allah. Yang perlu kita ketahui juga bahwa wali Allah ini statusnya, levelnya tidak sama. Levelnya tidak sama. Tetapi dengan kaidah setiap orang yang beriman dan bertakwa wali Allah, dan orang yang beriman dan bertakwa itu levelnya tidaklah sama. Makanya di antara para sahabat, jangan para sahabat lagi, di antara para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan antara mereka. Tingkatannya berbeda-beda. Kemuliaan mereka tidak sama. Allah berfirman di awal juz 3 surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Para rasul itu kami utamakan sebahagian dari yang lain. Jadi levelnya tidak sama. Ada yang dinamakan Khalilullah atau Khalilur Rahman. Ini ciri-ciri rasul yang mulia, yaitu diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Di samping dia adalah rasul dan nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agamanya, berdakwah kepada manusia. Dia juga diletakkan oleh Allah di posisi yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lain, yaitu Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah. Ya. Nabi Musa dispesialkan oleh Allah dengan dia langsung berbicara dengan Nabi Musa tanpa perantara. Makanya Nabi Musa digelari dengan Kalimullah. Di samping dia sebagai rasul, sebagai nabi, Allah SWT memberikan dia keistimewaan yang tidak didapatkan oleh yang lain, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga Kalimullah. Makanya Nabi Muhammad rasul yang termulia, karena kelebihan-kelebihan para rasul yang lain ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad juga Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Muhammad juga Kalimullah. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis qudsi ini mengandung ancaman dari Allah kepada siapapun yang memusuhi walinya, dan wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian lanjutan hadis ini, ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan,
senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Perhatikan ini, di samping wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba melakukan taqarrub, ibadah kepadaku yang lebih aku cintai daripada amalan fardu. Ini langkah-langkah untuk naik level dalam status wali. Bagaimana kita bisa menaikkan level kita sebagai wali Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, memperhatikan amalan-amalan yang fardu. Jangan sampai amalan yang wajib ini kita tinggalkan. Ya. Bulan puasa ini, bila seseorang tidak berpuasa dengan sengaja 1-2 hari, level kewaliannya bukanlah tidak naik semata, tetapi turun karena dia tidak melakukan yang wajib. Salat juga, salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah sangat menyukainya, mencintainya, sangat memuliakan orang-orang yang mengerjakan yang fardu. Ya. Menjaga salat 5 waktu. Di bulan Ramadan ini kita juga menjaga puasa kita, sehingga tingkat kewalian kita itu dinaikkan oleh Allah karena melakukan apa yang Dia cintai. Dia sangat mencintai amalan yang fardu. Yang kedua, setelah kita memberikan perhatian besar kepada amalan yang fardu, langkah berikutnya adalah menjaga amalan-amalan yang sunnah, nafilah. Menjaga ini maksudnya membiasakan mengerjakan amalan yang sunnah. Salat fardu ada sunnahnya? Ada. Puasa ada sunnahnya? Ada. Mengeluarkan harta di jalan Allah ada yang sunnahnya? Ada. Ibadah haji ada yang sunnahnya? Ada. Jadi maksudnya setelah kita berikan perhatian kepada yang difardukan oleh Allah, ini persyarat yang paling utama untuk menaikkan tingkat kewalian kita. Maka yang kedua adalah memberikan perhatian juga kepada amalan sunnah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bila seorang hamba mendekatkan dirinya setelah yang fardu tadi kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, terus dia menjaga amalan yang sunnah, titik akhir dari status dia dengan selalu mengakukan amalan yang sunnah ini adalah cinta Allah. Cinta Allah. Kalau dia sudah selalu menjaga amalan yang sunnah, mengerjakannya, maka ujung-ujungnya nanti dia akan mendapatkan status Allah mencintainya. Ini susah ini. Kalau mengaku cinta, susah atau mudah? Mengaku mencintai Allah, susah atau mudah? Mudah. Mudah sekali. Tetapi mendapatkan status Allah mencintai, ini yang susah. Ini yang susah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sarana untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Yang pertama adalah menjaga amalan yang fardu. Kalau amalan yang fardu saja kita lalaikan, seperti yang kita contohkan tadi, salat 5 waktu atau puasa Ramadan ini, bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah? Padahal kunci utamanya mengerjakan atau menaati, menjaga amalan fardu. Kemudian kunci kedua adalah membiasakan diri dengan amalan-amalan yang sunnah. Menjaga solat-solat sunnat, menjaga puasa-puasa sunnah, menjaga juga sedekah sunnah, menjaga yang lain-lainnya dari amalan sunnah. Maka bila seseorang berupaya untuk menjaga amalan sunnah, nilai yang akan didapatkannya dari Allah adalah Allah cinta kepadanya. Hatta uhibbahu. Sampai aku mencintainya, kata Allah. Kalau aku sudah mencintainya, kalau sudah mendapatkan cinta Allah, ini kehidupan yang, kalau seseorang sudah mendapatkan cinta Allah, maka kehidupannya penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Dia akan selalu mendapatkan taufik dari Allah, dibimbing selalu oleh Allah, dituntun selalu oleh Allah, jauh dari dosa dan selalu dekat dengan pahala. Apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika dia mendengar, maka akulah sebenarnya yang mendengar. Ketika dia melihat, maka akulah penglihatannya. Ketika dia menggunakan tangan, maka akulah sebenarnya yang menggunakan tangannya dan seterusnya berjalan. Ya, maksudnya apa?
maksudnya semua tindak tanduknya, tingkah lakunya, perbuatannya selalu diridai dan diberkahi oleh Allah. Bila dia melihat, maka yang dilihatnya membuat dia berpahala. Bila dia mendengar, apa yang didengar berpahala. Bila dia berjalan, maka jalan tujuan-tujuan yang dia tuju dengan berjalan itu semuanya tujuan yang diridai oleh Allah. Ketika dia gunakan tangannya, maka tangannya ini setiap gerak-gerik dan perbuatannya selalu diridai oleh Allah. Terkadang hanya sekedar mengangkat sesuatu, seperti yang sekarang ini, menyiapkan perangkat ini kan tangan yang melakukannya, tetapi selalu dibimbing oleh Allah. Terkadang ada orang yang sekadar mengusap kepala anak yatim, dia berpahala. Terkadang hanya berjabat tangan, dia berpahala. Menjabat tangan bersalaman dengan saudaranya, dia berpahala. Semua gerak-gerik dan tingkah lakunya selalu diberi taufik dan dituntun oleh Allah dengan catatan menjaga amalan yang fardu. Kemudian yang kedua apa? Membiasakan diri dengan amalan yang sunnah. Ya. Kalau sampai sudah mendapat atau mencapai tingkat menerima cinta Allah atau mendapat cinta Allah, maka semua gerak-gerik dan tingkah lakunya selalu diridhai oleh Allah, mengandung pahala. Kemudian yang paling menarik lagi adalah setiap dia meminta kepada Allah, Allah pasti memberi. Setiap kali dia meminta apapun yang diminta, Allah pasti memberi. Dan setiap kali dia meminta perlindungan, maka Allah pasti melindungi. Dan ini sudah ada dalam fakta-fakta, cerita-cerita nyata dari orang-orang saleh. Bahkan di generasi salaf itu ada seseorang dari orang-orang yang soleh ini, ketika dia kesasar di padang pasir, sebenarnya, dan dia berjumpa seekor singa. Sebenarnya kalau normalnya apa? Normalnya dia sebagai mangsa singa, dimangsa oleh singa dan disantap oleh singa. Ternyata tidak. Justru singa itu yang dikerahkan oleh Allah untuk menunjukkan jalan kepadanya. Kan yang terjadi sebaliknya. Singa itu yang dikerahkan oleh Allah untuk membawanya menunjukkan jalan sehingga dia tidak lagi tersesat. Ini kenapa? Allah yang membelanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang tidak akan terjadi, yang tidak mungkin terjadi, yang akan terjadi ketika satu negara memberikan andil dalam mengumpulkan kayu bakar. Kalau satu RT mungkin tidak banyak kali. Ini satu negara diperintahkan oleh raja, diperintahkan oleh Namrud, raja yang berkuasa di zaman Nabi Ibrahim. Satu negara itu mengumpulkan karena mereka beragama syirik. Jadi semuanya, karena Nabi Ibrahim tertuduh oleh mereka sebagai penyebab hancurnya berhala-berhala yang mereka sembah, maka kata si raja, harrikuhu. Ini poin terakhir. Bakar dia. Dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Kan terbalik namanya, tidak cocok dengan logika. Yang seharusnya membantu kita siapa? Allah. Innallaha yudafi'u. Bukan kita yang membantu Allah. Bukan kita yang membantu sesembahan. Mereka mengatakan, bakar dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Balaskan kejahatan yang telah dilakukan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Maka dikumpulkanlah kayu bakar. Satu negara mengumpulkan kayu bakar. Kira-kira berapa yang akan terkumpul? Gunung yang tinggi. Terkumpul satu gunung kayu bakar. Kemudian dinyalakanlah api. Kata para ulama tafsir, bahwa setiap burung yang terbang setinggi apapun juga pasti jatuh mati di atas kobaran api tadi. Ya, kobaran api itu menjatuhkan burung yang terbang di atas, walau setinggi apapun juga, saking besarnya apinya. Kalau di atas seperti itu, kalau di bawah bagaimana? Kalau api sudah besar, mendekat saja kita tidak akan mampu. Jadi mereka ketika hendak melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, susah. Dilempar dengan tangan tidak sampai karena mereka tidak mau mendekat. Jarak 100 meter sudah tidak tahan.
1 kilo mungkin sudah ada hawa panasnya. Maka mereka tidak punya cara kecuali menggunakan alat pelontar semacam ketapel itu, yang ditarik kuat-kuat, kemudian letakkan Nabi Ibrahim di atasnya, kemudian dilepaskan. Dengan cara itu mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Semua merasa kalau api itu sudah reda, bayangkan api itu berkobar dengan kumpulan kayu bakar sebanyak itu kira-kira 1 jam. Kayu bakar yang segini saja, kita untuk memasak dahulu, itu bisa selama 1 jam itu. Baru dia jadi bara semuanya, sudah habis terbakar. Ini tidak, 1 gunung kayu bakar. Jadi berhari-hari api itu menyala, dan semua tidak ada yang tidak yakin bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan terbakar, tidak akan mati. Jadi mereka yakinnya nanti setelah api itu reda, ya, yang tinggal baranya saja, maka tidak akan ada nampak lagi Nabi Ibrahim. Ternyata ini yang yudafi'u tadi. Ini yang man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Apapun dia, Allah tetap akan membela. Ternyata setelah api itu reda, keluarlah Nabi Ibrahim. Dari dalam bekas-bekas api itu keluar dia. Tanpa sehelai rambut pun terbakar. Ya. Tanpa sehelai rambut pun terbakar. Dengan aman, selamat, tentram. Ya. Beliau keluar dari api yang tadi membakar. Nah, inilah pertolongan Allah. Allah tinggal mengatakan ke api yang besar tadi dengan mengatakan, bukan api yang besar tadi, semua api di dunia. Ketika itu Allah firmankan, jadilah kalian dingin. Jadi ketika itu semua api dunia dingin. Kuni bardan, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tambahkan setelah perintah dingin ini apa? Salaman. Ya. Kuni bardan wa salaman. Jadilah api dingin dan menyelamatkan. Dingin menyelamatkan. Maka setelah api itu padam, Nabi Ibrahim selamat keluar. Kata para ulama tafsir, andai Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan selamat, maka Nabi Ibrahim mati membeku dalam api. Mati membeku dalam api. Bukan mati membeku dalam prison, tetapi mati membeku dalam api yang berkorban. Nah, inilah maksud dari pembelaan Allah terhadap orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, namanya hadis kursi tadi, itu janji Allah untuk wali-walinya, yaitu orang yang bertakwa dan beramal saleh, dan kita tadi berikan garis bawah bahwa orang wali-wali Allah ini tidaklah satu tingkat. Levelnya berbeda-beda. Para sahabat saja tidak sama. Abu Bakar keimanannya tidak sama dengan yang lain-lainnya. Para jemaah para bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada panggilan. Dalil yang ketiga atau hadis kedua, hadis Jundub ibn Abdullah al-Bajali. Ini hadis yang kedua. Yang pertama tadi hadis Abu Hurairah, hadis qudsi tentang pernyataan Allah, siapapun yang memusuhi walinya, Allah yang akan memeranginya. Kemudian di situ ada keterangan tentang bagaimana kita bisa menaikkan, menjadikan status kita wali Allah dengan mengerjakan amalan yang fardu dan juga menjaga amalan yang sunnah. Dalil yang ketiga yaitu hadis Jundub ibn Abdullah al-Bajali. HR Jundub namanya, sahabat Nabi Jundub bin Abdullah. Al-Bajali radhiyallahu an. Hadis ini menarik sekali untuk kita kupas. Nanti saya akan ceritakan sebuah kejadian nyata. Bunyi hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla as-subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Ini kita mesti perhatikan baik-baik.
Kata Nabi berjanji, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia sudah mendapatkan perlindungan Allah, penjagaan Allah. Dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi aman oleh Allah. Dalam sebagian riwayat sampai petang, sampai malam atau sampai sore hari. Itu dia dengan sholat subuh berjemaah saja Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, membentenginya, menjaganya. Ini janji Nabi SAW. Sebelum kita lanjut, agar kita semakin yakin dengan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka Allah akan menjaganya sampai petang hari, melindunginya sampai petang hari. Lalu ini tersimpan ancaman kepada siapapun yang berkeinginan menyakiti orang yang sudah dilindungi oleh Allah, mengganggu orang yang sudah mendapatkan perlindungan Allah. Kata Nabi, "Fala yatlubannakumullahu fi min dhimmatihi bi syai', fa innahu man yatlubuhu fi dhimmatihi bi syai'in yudrikuhu thumma yakubbuhu ala wajhihi finnar." Ini janji untuk orang yang sholat subuh berjamaah setiap hari. Bukan maksudnya dia melakukan dalam setiap hari, tidak, tetapi dalam satu hari dia sholat subuh berjamaah, maka dengan sholat subuh berjamaah itu sampai petang harinya dia mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam siapapun yang berkehendak atau menginginkan untuk menyakiti orang yang sudah mendapat perlindungan Allah dengan ancaman ini. Jangan sampai kalian dicari oleh Allah karena berkeinginan untuk mengganggu, menyakiti orang yang sudah dijamin keselamatannya oleh Allah. Kalau Allah mencari kalian lantaran kalian menyakiti orang yang sudah dilindunginya, maka Allah pasti akan mendapati kalian, menemukan kalian dimanapun kalian berada. Setelah itu nanti Allah akan campakkan, menyeret kalian ke neraka. Apalagi yang kita inginkan dari keutamaan? Yang sholat subuh berjamaah, maka sudah dijamin Allah melindunginya sampai petang hari dan mengancam siapapun yang akan menyakitinya, siapapun yang akan mengganggunya. Yang mengganggu dan menyakiti dia berarti akan berurusan dengan Allah. Dan kalau sudah dicari oleh Allah atau mendapat ancaman perlawanan dengan Allah, maka Allah akan pasti mendapatinya, tidak akan mungkin dia selamat. Kalau sudah didapatkan oleh Allah, maka dia dicampakkan ke neraka. Ya. Ini sangat menarik bagaimana hanya dengan menjaga sholat subuh saja. Kenapa hanya sholat subuh? Bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, karena sholat subuh ini yang paling berat untuk kita kerjakan. Makanya Nabi SAW mengabarkan, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri." Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Salat isya sudah ngantuk, sudah malam, larut, sementara salat subuh bangun dari tidur, payah. Maka dia sangat berat. Di situlah diletakkan rahasianya untuk menjaga, untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita kejadian nyata anak-anak. Anak-anak belajar di SD, mungkin kelas 1 atau kelas 2 ya, orang Saudi. Ya. Setelah sholat isya, dia berpesan sekali kepada ayahnya. Ya, besok harus bangunkan saya untuk sholat subuh. Ya, kata anak ini. Minta sekali dengan memelas kepada ayahnya, bangunkan saya besok sholat subuh. Ayahnya heran, biasanya tidak dia lakukan ini. Ya, biasanya dia dibangunkan tanpa memberi pesan, dibangunkan oleh ayahnya, diajak sholat subuh. Sekarang dia yang meminta, besok bangunkan saya sholat subuh. Jangan sampai ya tidak bangunkan. Jadi bangunkan oleh ayahnya. Besok pergi dia sholat subuh. Ya, dia sholat subuh dan kembali dari sholat subuh. Ayahnya bertanya, kenapa kamu tadi malam minta? Ternyata dia tidak membuat PR-nya. Dia tidak buat PR. Karena saking malasnya, berat,
Akhirnya dia minta bangunkan subuh. Apa alasanmu untuk meminta saya bangunkannya? Karena kami belajar di sekolah hadis tadi. Belajar di sekolah disampaikan oleh gurunya hadis tadi. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dijaga oleh Allah. Maka tidak akan mungkin guru saya memarahi saya hari ini. Tidak akan mungkin menghukum saya. Ya. Anak-anak pemahaman seperti itu. Sementara kita yang dewasa masih kurang keyakinan kita dengan janji Nabi. Ya. Bahwa dengan sholat subuh berjamaah Allah akan melindungi, menjaga. Apalagi kita yang bekerja, yang pekerjaan kita bisa berpindah-pindah dan kadang banyak hal-hal yang kita khawatirkan. Ya, dengan menjaga agama Allah, mengerjakan aturan agama ini seperti menjaga sholat pada waktunya dan berjamaah, ini Allah SWT akan melindungi. Nah, ini Bapak-bapak saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan tentang peringatan dari menyakiti, mengganggu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang saleh dan beriman dan bertakwa. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dituntun selalu oleh Allah, diberi taufik, dijaga oleh Allah SWT, dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Dan bagian kedua dari pelajaran kita yaitu nasihat dengan kita akan memasuki 10 terakhir Ramadan. Ya. Hari ini tanggal 19, ya, berarti nanti malam ke-20. Dan besok malam hari 20 dan malamnya besok itu sudah masuk 10 terakhir Ramadan, malam 21. Sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Dan harus kita tahu bahwa 10 terakhir Ramadan ini, 10 malam terakhir Ramadan adalah malam-malam terbaik dalam satu tahun. Malam-malam terbaik. Malam-malam yang terbaik. Karena memang dinyatakan seperti itu oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, dalam salah satu malam yang 10 itu ada Lailatul Qadri. Ini yang membuat dia baik. Itu yang pertama. Bahwa kita akan memasuki 10 terakhir, 10 malam terakhir Ramadan, jangan sampai berkurang, jangan sampai berkurang semangat beribadah kita, jangan sampai berkurang kuantitas dan kualitas ibadah kita. Karena yang justru yang dilakukan Nabi justru adalah meningkatkan. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, bercerita bahwa Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi bersungguh-sungguh rajin sekali di 10 terakhir, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Bukan berarti sebelum-sebelumnya Nabi malas, tidak. Dia sudah semangat dan sudah luar biasa, tetapi ditingkatkan lagi oleh Nabi bila masuk 10 terakhir. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kalau sudah masuk 10 terakhir, sarungnya diperkencang atau diperketat oleh Nabi ikatannya. Maksud beliau adalah, kata para ulama, adalah dia tidak lagi menggauli istrinya di 10 malam terakhir karena dia i'tikaf. Nabi SAW setiap tahun i'tikaf sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia dia tetap i'tikaf. Orang i'tikaf tidak boleh menggauli istrinya. Allah SWT berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Jangan kalian menggauli istri kalian ketika kalian i'tikaf di masjid. Jadi menunjukkan bahwa i'tikaf itu di masjid, bukan di musalla, bukan di mall, ya, bukan di mall atau di hotel-hotel. Walaupun di Mekah ini banyak permasalahan sekarang muncul, apa boleh i'tikaf di musalla di gedung-gedung hotel yang ada di sekitar Masjid Haram. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskannya, tapi Allah sini memberikan isyarat bahwa i'tikaf itu amalan yang dilakukan di masjid, melazimi masjid siang dan malam selama 10 terakhir. Kemudian Kemudian Nabi SAW, kata Aisyah, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam berarti mengisi sepanjang malam dengan ibadah. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin Nabi SAW ada tidurnya, tetapi 10 terakhir Nabi SAW tidak tidur. Kalaupun toh kita tidur, maka yang perlu kita perhatikan adalah lebih banyak tidak tidurnya. Lebih banyak untuk tidak tidur dan memperbanyak
ketaatan. Makanya alhamdulillah sekarang ada kesempatan untuk mengisi bahagian akhir dari malam itu dengan sholat, ya, untuk bisa bersama-sama melakukan sholat tahajud. Ini termasuk upaya untuk beribadah di 10 malam terakhir. Kemudian kata Aisyah, Nabi SAW membangunkan keluarga, istri-istrinya. Sebelum-sebelumnya mungkin tidak, tapi di 10 terakhir Nabi membangunkan istri-istrinya untuk ikut serta memeriahkan atau memarakkan 10 malam terakhir dengan amal soleh, dengan ketaatan. Ini pesan kita yang pertama, dan tentu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kekuatan dan keinginan untuk semakin menambah baik itu kuantitas begitu juga kualitas dari ketaatan dan amal saleh yang kita kerjakan. Yang kedua, kalau kita lihat dari keadaan Nabi, bahwa, dan jangan kepada Nabi langsung, kita lihat dalam perlombaan duniawi lah. Di dunia ini dalam perlombaan untuk menjadi pemenang, ya, untuk menjadi pemenang, biasanya di bahagian terakhir itulah sebagian orang yang menyimpan energinya mengeluarkan semua. Misalnya pacu lari, ya. Misalnya pacu lari. Terkadang orang ketika sudah hampir, kalau dia putaran misalnya, untuk putaran terakhir, ya, mereka akan mengeluarkan semua yang mereka bisa dari kekuatan untuk bisa menang, ya. Begitu juga segala perlombaannya juga misalnya dengan kendaraan, dengan motor misalnya, untuk yang sebelum sampai ke finish itu mereka akan mengerahkan semua untuk bisa jadi pemenang. Dan itu yang bisa kita terapkan dalam bulan Ramadan ini. Untuk bisa kita mendapatkan keutamaan yang banyak, maka di 10 terakhir yang sebagai detik-detik untuk sampai ke finish itu kita harus kerahkan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Dan dalam perjalanan hidup juga demikian. Kalau kita melihat ke perjalanan hidup Nabi, dari 1 tahun sampai 40 tahun kan dia belum jadi Nabi. Jadi mulai jadi Nabi itu 40 tahun. Jadi semenjak 40 tahun itu sudah mulai masuk waktu-waktu dan masa-masa perjuangan, pengorbanan, bersungguh-sungguh dalam berdakwah, dalam mengajak manusia, dalam menyampaikan kebaikan, dan sabar dalam menghadapi rintangan, ujian, cobaan. Itu yang dilakukan Nabi. Dan bahkan Nabi kan 13 tahun di Mekah, 40 tahun tambah 13, 53 tahun, 53 tahun sampai Madinah. Dan kita tahu bahwa di Madinah itu baru turun perintah-perintah agama. Kalau di Mekah itu masih sholat saja yang diturunkan oleh Allah, perintahnya sholat 5 waktu. Kemudian di Madinah di tahun kedua sudah mulai berperang. Jadi mulainya Nabi berperang itu pada usia berapa? 55 tahun. Ya. Kalau sekarang kita sudah komplikasi. Ya. Diabetes, tensi, kolesterol kayak saya ini. Ya. Ya, sudah ada semuanya. Nabi SAW baru mulai perjuangan yang besar. Ibadah puasa Ramadan ini kan difardukan oleh Allah tahun keberapa? Tahun kedua. Berarti pada usia 55 tahun Nabi mulai berpuasa Ramadan. Sekarang orang 55 tahun sudah bayar fidyah. Iya kan? Bayar fidyah. Dia tidak mampu berpuasa, bayar fidyah. Nabi baru mulai berpuasa. Sampai 9 kali setelahnya dia meninggal di tahun ke-11 berpuasa. Begitu juga peperangan, berjihad itu. Dari mulai tahun kedua sampai sebelum meninggal dunia Nabi berjihad. Perang Badar, perang Uhud, kemudian perang lagi, dan setiap tahun Nabi berperang. Dari mulai tahun ke-6 Nabi SAW kan umrah ke Mekah. Ternyata tidak bisa masuk ke Mekah. Padahal mereka sudah menempuh perjalanan ratusan kilo. Tidak boleh masuk, tidak bisa melanjutkan umrah. Gagal umrahnya. Mereka ta'alul saja di sana. Perjalanan yang melelahkan. Usia Nabi ketika itu, kalau 55 tahun kedua tambah 4 tahun berikutnya.
59? 59 berjalan kaki ke Mekah. Ya. Dari Madinah. Hampir 500 kilo. Tiba di Mekah tidak boleh masuk. Padahal sudah ihram tuh. Ya. Sudah ihram. Harus balik lagi. Tidak jadi masuk ke kota Mekah. Tidak jadi tawaf. Tidak ada sa'i. Bayangkan. Kemudian dia pulang kembali. Nanti tahun berikutnya, di tahun ke-7, di samping Nabi SAW ikut merencanakan perang Khaybar, memerangi orang Yahudi di Madinah, dia juga akan melakukan umrah kembali ke Mekah. Membayangkan saja susah. Betapa sulitnya. Kembali ke Mekah untuk umrah seperti yang mereka sepakati. Setelah perang Khaybar ini, nanti ada perang lagi namanya Perang Mu'tah, memerangi orang Romawi. Ya. Kemudian balik lagi di tahun ke-8 ada penaklukan kota Mekah. Balik lagi ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Di situ nanti ada perang Hunain pasca perang Mekah. Kemudian ada perang Taif namanya. 3 peperangan. Kemudian dia sempat juga umrah, kemudian pulang. Tahun ke-9 ada perang lagi, perang Tabuk. Ya. Kemudian tahun ke-10 Nabi berangkat haji wada. Jadi sisa umur-umurnya di ujung-ujung itu isinya semuanya sesuatu yang besar. Ya. Sesuatu yang besar. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya yang menjadi standar dalam kehidupan kita adalah ujung. Termasuk Ramadan ini yang menjadi standar ujungnya, akhirnya. Jangan sampai kita di awal-awal saja, kemudian di ujungnya lelah. Di ujungnya kita tidak lagi bersemangat. Seperti cerita para ustadz, bahwa masjid di bulan Ramadan ini seperti ekor tikus. Ya. Semakin ke ujung semakin mengecil. Kalau Ustaz Nuzul Zikri, salah seorang ustaz kita, mengatakan memang ada kemajuan memang. Sab-sab di masjid itu ada kemajuan setiap malam. Maksudnya majunya, sabnya yang maju ke depan. Ya. Ya. Awalnya penuh masjid. Ya, hampir-hampir berdempetan laki-laki dan perempuan. Nanti malam berikutnya kurang satu. Nah, sampai nanti setelah malam subuh hari raya atau malam hari raya itu, ya. Nah, jadi itulah kondisi kita. Padahal yang seharusnya adalah justru sebaliknya. Dan alhamdulillah, kita sangat berbahagia melihat kondisi sebagian masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang menerapkan sunnah. Justru kalau 10 terakhir itu lebih marah dengan adanya orang itikaf, masjidnya tidak ada di malam hari itu, tidak ada kosong dari kegiatan. Terdengar orang-orang membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, antara orang membaca Quran, berdoa, dan orang-orang yang berzikir. Ada yang tidur, memang ada yang tidur, tetapi di sana masih banyak orang-orang yang beribadah. Ini yang harus kita cermati di 10 terakhir Ramadan ini, dan hampir kita menjumpainya. Persiapkan diri, persiapkan segala-galanya, dan jangan lupa meminta kepada Allah. Ini semua adalah taufik dari Allah. Kalau Allah tidak berikan taufik, walau bagaimanapun juga kita tidak akan berhasil meraihnya. Kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk beribadah, beramal sebanyak-banyaknya. Inilah beberapa nasihat Bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat, dan kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Sepuluh terakhir tidak ada pertanyaan. Ada. Ya, semua. Ya. Menyakiti, mencela, mencaci. Ya, menyakiti itu dengan lisan dan dengan menyakiti fisiknya, sebagaimana dilakukan kepada para nabi dan orang-orang yang paling soleh, para nabi dan rasul. Para nabi itu dengan segala macam cara umatnya menyakitinya. Dari awal-awal sudah dengan kata-kata gila, pendusta, penyair, tukang sihir, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian nanti dengan cara fisik, diancam, ancamannya juga luar biasa. Ancaman dibakar, dan ternyata memang mereka membakar. Kalau ancaman usir sudah selalu, ya.
Dari semua, dari mulai Nabi Nuh diusir, diancam usir, kalau kamu tetap, maka kami akan keluarkan kamu dari lanukhrijannakum min ardina. Di surah Ibrahim dalam pelajaran tafsir subuh kita di Masjid Raudhatul Jannah, ancaman umat para rasul itu ketika mereka tidak dapat membantah argumen para rasul, itu syarat terakhir, yaitu mengancam. Ya. Kalau kamu tidak kembali ke agama yang lama, maka dua pilihan diberikan. Mau keluar atau kembali ke agama yang lama. Kalau kembali, tidak keluar. Kalau memang tetap mempertahankan, keluar dari negeri kami, di kampung ini. Ya. Jadi secara fisik juga, di samping juga menyakiti dengan lisan. Ya, Allahu a'lam. Dan banyak yang terjadi dengan lisan. Seperti orang-orang munafikin menyakiti orang-orang yang beriman di masa Nabi. Itu dengan lisan. Dengan celaan, cacian, makian, dan seterusnya. Allahu a'lam. Ada yang lain? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sampaikan mengenai masjid dan musola tadi Ustaz untuk itikaf. Perbedaannya seperti apa itu antara masjid dan musola? Karena kebetulan ke rumah musola yang ada. Tidak ada masjid. Ada sedikit lebihan lagi. Jauh. Ya, yang kita pahami juga katanya di Indonesia aja yang ada musola gitu. Istilah musola. Istilah musola Ya. itu. Dalam agama juga ada musola dalam hadis. Cuma maksudnya berbeda. Istilah musola itu ada dalam hadis. Cuma maksudnya berbeda dengan istilah musola di negeri kita. Kalau musola di negeri kita adalah tempat sholat yang kecil dan tidak ada sholat Jumat di sana. Untuk 5 waktu saja, sholat Jumat tidak ada. Itu musola dalam istilah kita. Adapun musola dalam istilah hadis adalah lapangan untuk sholat Idul Fitri, untuk sholat di seminta hujan, untuk sholat gerhana. Nabi SAW sholatnya di lapangan, dinamakan dengan musola. Makanya mereka mengatakan musallal Id, tempat sholat Id. Yang musola itu dalam ungkapan hadisnya adalah lapangan. Ya, lapangan. Balik kepada pertanyaan tentang hukum i'tikaf. Allah SWT sudah menjelaskan dengan kata masjid tadi. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid. Dan masjid adalah tempat untuk beribadah yang dibangun dan mengumpulkan banyak orang. Nah, kemudian di situ dilakukan sholat Jumat. Ya, itulah kriteria masjid dalam pembahasan fikihnya. Adapun musola yang dalam pembahasan kita, kalau dimasukkan ke sana, dia tidak termasuk masjid. Kenapa? Karena di situ tidak dilakukan sholat Jumat. Nanti ketika orang i'tikaf di musola, dia mesti keluar padahal orang yang i'tikaf tidak boleh keluar dari tempat i'tikafnya. Kalau dia nanti sholatnya di i'tikafnya di musola, dia mesti keluar, yaitu untuk berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Dan itu membatalkan i'tikafnya. Dan melayat jenazah pun tidak dibenarkan menurut para fuqaha. Kalau sudah dia masuk i'tikaf, jadi dia dalam masjid terus, tidak boleh keluar. Ya. Kecuali untuk kebutuhan hidupnya. Seperti kalau dia tidak punya fasilitas untuk makan, kecuali harus keluar, dia mesti keluar. Bagaimana orang i'tikaf tidak makan? Sudahlah puasa, malamnya tidak makan pula. Dan alhamdulillah sekarang masjid-masjid yang ada i'tikafnya sudah ada persediaan makan. Bukanya disiapkan, sahurnya disiapkan dengan membayar tentunya. Nah, kemudian nanti ada snacknya, ada juga disediakan minuman-minuman sepanjang malam ada tuh. Ada hidangan ringannya juga, sangat memudahkan mereka yang i'tikaf. Jadi musola bukan tempat i'tikaf, kecuali i'tikaf bila memang jauh masjid dan kita lebih dekat dengan musola, dan kecuali maksudnya adalah mengisi malam-malam dengan ibadah. Kalau dalam istilah sebagian bahwa i'tikaf yang ini adalah i'tikaf kalong, malamnya berjaga, siangnya tidur. Ya. Jadi boleh kalau dengan niat hanya sekedar malam. Tapi kalau i'tikaf yang masuk di masjid itu i'tikaf sepanjang waktu, dari mulai masuk 10 terakhir sampai selesai, baru dia keluar. Kalau musola tadi, misalnya malamnya ada tahajud di musola,
Jadi malamnya mereka beribadah di musola, tetapi bukan i'tikaf dalam istilah para ulama fikih. Silakan kalau memang ada beberapa orang yang ingin beribadah. Kalau di rumah kan banyak penghalangnya beribadah, banyak yang mengganggu. Maka kalau memang di musola itu yang bisa dilakukan dan kita mungkin bisa jadi pengurus atau dekat dengan pengurus dan mereka siap untuk membuka musola malam hari dan menjaga adab di masjid, menjaga juga kebersihan dan keamanan masjid, musola, silakan. Tetapi dengan niat bukan i'tikaf yang dilakukan Nabi dari awal sebelum terakhir sampai akhir. Hanya sekedar mengisi menggunakan musola untuk mengisi malam-malamnya. Wallahu a'lam. Ya. Kita itikaf kan dibilang di 10 malam terakhir, Ustaz. Kalau Ramadan kita 29, berarti kan kita itikafnya nggak sampai 10 malam terakhir. Itu gimana, Pak? Dia penamaan saja. Penamaan secara umum. Ya, jadi pemisahan 10 malam terakhir itu adalah penamaan, bukan pada hitungan. Ya, bukan standarnya hitungan. Jadi penamaan karena memang bulan itu dibagi 3, 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir. Terlepas dari berapa jumlah hari akhirnya, 29 atau 30, tetap yang terakhir itu dinamakan 10 malam terakhir. Ya, dan i'tikafnya sampai selesai, sampai masuk ada keputusan bahwa Id, berarti sampai selesai. Kalau seandainya malam 29 hari puasa, berarti malam 30 itu sudah tidak ada i'tikaf, keluar dari i'tikaf. Berarti berapa malam jadinya? 9. 9 malam. Ya, tapi kalau yang Muhammadiyah kan mulainya startnya awal, Ustaz. Jadi dia dapat 10 juga berarti itu, Ustaz. Tidak masalah. Dia masalah hitungan saja. Bukan pada masalah hakikat i'tikaf. Dinamakan 10 malam karena itu standarnya, umumnya. Umum penamaan saja. Penamaan 10 walaupun terkadang dia tidak sampai 10. Hanya sekedar penamaan. Hanya sekedar penamaan. Bisa jadi 29 atau 9 hari atau 9 malam. Hanya sekedar penamaan dan hakikatnya sesuai dengan penetapan hari raya. Dan tidak akan berkurang. Ya. Tidak akan berkurang. Kenapa? Karena dengan standar hari raya. Tidak mungkin kita melanjutkan i'tikaf padahal sudah hari raya. Ya. Jadi hanya sekedar penamaan dan tidak akan merubah hakikat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu selama sampai malam 29 ya. Malam 21, malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 9 malam. Ya, 9 malam. Kalau nanti ternyata Ramadannya 30 hari berarti nambah satu lagi. Jadi tidak ada masalahnya masalah itu. Juga yang penting bagaimana i'tikaf itu dilakukan di 10 terakhir walaupun jumlah hari Ramadannya 29 hari. Ya, tidak akan berpengaruh kepada ibadah i'tikaf. Dan kalau sekarang ini Muhammadiyah nanti malam mereka sudah mulai ya. Nanti malam mereka sudah mulai i'tikaf atau sudah mulai 10 terakhir. Ternyata sama dengan kita hari rayanya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini perbedaan dalam penetapan Ramadan saja. Dan yang Allah terima adalah orang yang kualitasnya. Jadi bukan pada masalah kuantitasnya, tetapi pada kualitas. Bisa jadi Allah terima dari mereka, bisa jadi dari yang kurang dari itu. Yang penting bagaimana kita menjaga ibadah kita. Wallahu a'lam. Ya. Di malam harinya aja itu sangat jauh berbeda, Ustaz. Sangat berbeda lah. Tapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi juga. Kalau seandainya kita masih terikat dengan kerja, maka kalau kita tetap i'tikaf dengan paket yang full tadi, tentu kita di samping berkurang walaupun dari sisi amalannya sempurna, tapi berkurang disebabkan oleh kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Makanya Syekh Utsaimin melarang pegawai-pegawai negeri untuk i'tikaf. Kenapa? Karena dia liburnya kan sebelum hari raya, bukan dari tanggal 10. Kalau sekarang nggak tahu saya apakah memang sudah ada cuti di Arab Saudi ya, cutinya masuk 10 terakhir atau tidak. Ya, jadi kalau seandainya begitu juga yang swasta, bila belum libur di 10 terakhir, maka tidak dibenarkan i'tikaf. Dan kapan i'tikaf? Kalau sudah libur.
Itu lebih utama karena dia lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. I'tikaf sunnah. Ya, i'tikaf sunnah. Dan pahala itu terkadang tidak dilihat dari kuantitas. Pahala itu bisa jadi dari kualitas yang kita kerjakan. Allah mengetahui keinginan kita untuk i'tikaf, tetapi karena ada halangan kita tidak i'tikaf. Sementara yang tadi orang yang kosong dari sepanjang tahun tidak ada kerjaannya. Ya. Lalu dia i'tikaf. Sementara dia i'tikaf dia tidur kerjanya. Ya. Jadi ada kita lihat itu. Jadi, kalau di Masjid Nabi itu, kalau sudah selesai sholat subuh, wah itu bergelimpangan para orang-orang yang i'tikaf tidur. Nanti bangunnya jam 11, jam 10, nanti habis zuhur sambung lagi sampai asar. Itu sama nanti kan ibadahnya malam hari juga sama dengan kita. Sehari kita kerja karena keterikatan kerja, malam kita beribadah. Jadi cuma bedanya di masjid dan di luar masjid. Jadi ini yang dinilai oleh Allah bukan pada semata-mata, walaupun itu berpengaruh, bukan hanya semata-mata pada kuantitas, tapi pada kualitas dan keinginan kita. Ya. Semangat kita untuk melakukannya. Bila terhalang, maka ini tidaklah mengurangi. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanya mengenai fidyah, Ustaz, untuk yang tidak berpuasa. Itu sebaiknya dibayar kapan? Apakah setelah misalnya hari ini nggak puasa, besok harus sudah dibayarkan? Atau kita dikumpulkan dulu berapa yang tidak puasa dan nilainya berapa? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tata cara berdoa, apakah harus selalu dengan mengangkat tangan? Kemudian kapan waktu-waktu doa mustajab setelah kita berbuka sampai dengan sahur, Ustaz? Demikian, Ustaz. Iya. Jadi yang pertama saya lupa jadinya. Fidyah. Ada beberapa pertanyaan tentang fidyah ya. Yang perlu kita ketahui sebelum menjawab pertanyaan itu adalah siapa yang dibenarkan untuk membayar fidyah. Karena tidak semua orang yang tidak berpuasa Ramadan membayar fidyah. Jadi siapa yang boleh membayar fidyah? Yang pertama yang boleh membayar fidyah adalah orang yang sudah tua dan tidak lagi bisa berpuasa. Itu pendapat Ibnu Abbas. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Jadi ayat itu tidak mansukh tapi berlaku untuk orang yang sudah lanjut usia dan tidak lagi bisa berpuasa, maka dia bayar fidyah. Kemudian yang kedua yang bayar fidyah adalah orang yang sakit parah dan kecil kemungkinan sembuh. Ya, kecil kemungkinan sembuh. Kalau masih ada harapan sembuh, kan masih ada harapan untuk mengqadha. Karena asalnya sakit ini kan qadha. Tapi karena dia walaupun masih muda, tapi karena sakitnya kecil kemungkinan untuk sembuh, maka baginya adalah fidyah. Yang ketiga, ini yang diperselisihkan oleh ulama, yaitu wanita yang hamil dan menyusui. Ini berselisih pendapat tentang apakah cara membayar hutang puasanya ada fidyah atau qadha. Khilaf para ulama. Taruhlah yang dia bayar fidyah, dan ini salah satu pendapat. Muncullah kita ke pertanyaan tadi. Ya. Bagaimana cara pembayaran fidyah? Itu kan? Utamanya adalah membayar hari per hari. Utamanya membayar hari per hari. Hari ini dia berpuasa, nanti dia bayarnya pas berbuka atau kapanpun dia hari ini. Hari pertama misalnya dibayar hari pertama, hari kedua dibayar hari kedua. Terasa oleh orang membayar fidyah itu dia sudah berpuasa hari itu. Sudah terlunas hutangnya hari itu. Hari kedua juga demikian. Ya, itu yang utama. Dan boleh dilakukan dengan sekaligus di ujung Ramadan atau setelah Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu an. Dia karena memang usianya sangat tua, Anas bin Malik ini karena doa Nabi SAW dan juga ketentuan Allah, maka dia tidak lagi bisa berpuasa di hari tuanya. Bagaimana cara dia membayar fidyah? Dia lakukan di penghujung sekaligus. 30 hari atau 29 hari dia tidak berpuasa, berarti dia berikan makanan, kumpulkan makanan 29 fidyah. Ya.
29 fidyah atau 30 fidyah. Berapa ukuran fidyah? Para ulama menjelaskan bahwa fidyah itu adalah separuh beras zakat. Kalau beras zakat itu 1 sa', 1 sa' itu ada berbeda-beda ya, ada 2,5 kilo, ada lebih dari itu, dan bahkan ada yang 3 kilo, berarti diseparuhkan. Kalau 2,5 beras zakat berarti separuhnya. Kalau 3 kilo misalnya beras zakat berarti separuhnya. Nah, itu yang 1 fidyah. Untuk 1 hari diberikan ke fakir miskin. Ya. Sudah? Yang utama pembayarannya hari per hari, boleh di ujung, ya, boleh di ujung bila memang selesai Ramadannya. Ya. Kemudian ini yang membuat yang utama itu hari per hari. Selesai 1 hari selesai fidyah, selesai 1 hari selesai fidyah. Nanti ketika kebetulan misalnya hari yang ke-15 meninggal dia, kayak cerita di Lombok ya, seorang imam yang meninggal saat sujud. Ya. Bisa satu pondok pesantren ketika sholat isya di sujud pertama meninggal dunia. Kemarin atau sebelumnya kejadiannya. Berarti ini 18 Ramadan atau 17 Ramadan. Ya, kalau seandainya bayar fidyah hari per hari kan sudah selesai utangnya. Sisanya hari 10 terakhir kan dia bayar fidyah lagi dia. Nah, itu di antara keutamaannya. Begitu juga orang yang mengundurkan sampai selesai, berarti kalau sampai selesai Ramadan dia bayar sekaligus 29 fidyah atau 30 fidyah. Membayar pertama ini kemungkinan tidak dianjurkan. Kenapa? Misalnya membayar pertama sekaligus, masuk Ramadan dibayar 30 atau 29 hari. 30 lah, ternyata puasanya 29 hari. Dibayar 29, ternyata puasanya 30 hari. Ini konsekuensi yang tidak baik. Dan dibayarnya fidyah sebulan, ternyata dia meninggal pada hari ke-20. Ini juga yang membuat dia tidak diutamakan. Yang utama per hari atau yang kedua tadi di ujung. Kemudian bayar ukuran fidyah berapa tadi? Separuh dari beras zakat. Separuh beras zakat. Kalau 2,5 separuhnya. Dan para ulama membolehkan membayar dengan makanan siap dimakan, disantap. Nasi bungkus lengkap dengan lauk pauknya tambah ST-nya. Ya. Tambah ST-nya. Ada minumannya untuk langsung disantap. Ya, ini ada membolehkan itu. Ya. Itu tadi pertanyaannya tentang fidyah, itu jawabannya. Kemudian doa. Kapan berdoanya yang mustajab? Selama berpuasa, saat berpuasa itu doa mustajab. Dari mulai imsak sampai berbuka itu semua adalah doa mustajab. Apalagi ditambah berdoa saat berpuasa di waktu-waktu mustajab. Saat berpuasa berdoa saat sujud. Dia puasa, berdoa ketika sujud. Kan bertambah dia. Bertambah penopang mustajabnya. Berdoa saat berpuasa di antara 2 azan. Ya. Berdoa ketika hendak berbuka. Nah, nanti setelah berbuka, ya sama dengan ketika sujud dalam sholat maghrib misalnya atau sholat sunatnya. Kemudian di antara 2 azan, ya juga termasuk waktu mustajab. Kemudian sepertiga terakhir malam. Ya, di malam-malam hari, ya, sepertiga terakhir malam juga termasuk waktu yang mustajab. Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga terakhir malam, setiap malam. Ketika sepertiga terakhir yang tersisa dari malam dan setiap malam, dan dia menyatakan bahwa mana yang meminta aku berikan permintaannya. Ini menunjukkan dia mustajab. Ya, ditanya oleh Allah siapa yang meminta saya beri permintaannya. Siapa yang berdoa, saya kabulkan doanya. Siapa minta ampun, saya ampuni dosanya. Itu di waktu tersebut. Jadi, itu waktu-waktu yang mustajab. Kemudian apakah dalam berdoa itu mesti mengangkat tangan? Ya, kapan saja mengangkat tangan? Ini semuanya kembali kepada tuntunan. Bila mana kita berdoa, dan Nabi menganjurkan berdoa, ternyata dalam anjuran itu dia tidak memberikan tuntunan mengangkat tangan, maka tidak mengangkat tangan. Misalnya,
untuk makan. Doa berzikir sebelum makan, misalnya Bismillah. Ya. Nabi SAW tidak mengajarkan mengangkat tangan, maka tidak angkat tangan. Seperti sebagian kita ketika mau makan kan, angkat tangannya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Dia hanya sekadar baca Bismillah. Kata Nabi kepada anak tirinya, anak dari istrinya Ummu Salamah, namanya Umar bin Abi Salamah, makan satu nampan dengan Nabi. Kata Nabi kepadanya mengajarkan adab makan, ya gulam samillah, wahai anak kecil, baca Bismillah. Itu saja. Jadi ketika itu kalau kita angkat tangan, berarti kita tidak mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW. Ya. Nah kemudian misalnya doa khatib di atas mimbar. Ya, khatib berdoa di atas mimbar. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi menengadahkan tangan. Cuma dalam riwayatnya Nabi hanya sekadar memberi isyarat saja dengan telunjuknya. Ya, maka ketika itu tidak menengadahkan tapi mengisyaratkan dengan telunjuk ke langit. Itu yang dicontohkan Nabi SAW. Nah, kemudian bila Nabi SAW menganjurkan berdoa tetapi tidak ditegaskan Nabi mengangkat, ya, atau tidak mengangkat, maka asalnya mengangkat. Seperti di antara dua azan tadi, kan Nabi mengatakan doa yang dilakukan, yang panjatkan di antara dua azan pasti didengar oleh Allah. Maksudnya dijawab oleh Allah. Maka asalnya adalah mengangkat tangan. Karena berdoa ini asalnya mengangkat tangan. Dan merupakan faktor dari dikabulkan oleh Allah. Mengangkat tangan dalam berdoa itu adalah salah satu faktor dikabulkan oleh Allah. Tetapi dengan catatan, mengangkat tangan dalam berdoa yang dijelaskan Nabi di dalam hadisnya Nabi SAW tidak melarang dan tidak menyuruh. Berarti asalnya angkat tangan. Ketika ada dalil yang lain bahwa Nabi berdoa tapi tidak mengangkat tangan, maka asalnya tidak mengangkat tangan. Ya, seperti khatib tadi. Nabi berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Seperti misalnya doa masuk rumah. Ya, masuk rumah, keluar rumah, itu kan doa semuanya. Tetapi dia tidak ceritakan Nabi mengangkat tangan, maka di saat itu kita juga tidak disunnahkan mengangkat tangan. Sisanya doa kapanpun juga dengan dimana kita berdoa sebelum berbuka itu kembali kepada asal, yaitu menengadahkan tangan, dan bahkan menengadahkan tangan merupakan salah satu faktor dikabulkannya doa. Jadi dan ini sudah jelas para ulama. Seperti doa-doa zikir-zikir pagi petang. Zikir pagi petang, doa masuk kendaraan, doa mau makan, doa masuk rumah, keluar rumah, itu tidak ada angkat tangan. Jangan pula kita angkat tangan. Tapi kalau Nabi SAW diceritakan angkat tangan seperti istighatsah saat meminta hujan. Ketika berdoa minta hujan, Nabi mengangkat tangan, maka kita jangan pula tidak mengangkat tangan. Kita angkat tangan karena Nabi mengangkat tangannya. Dan yang tidak ada penjelasan Nabi mengangkat tangan, dan juga tidak ada penjelasan Nabi tidak mengangkat tangan, asalnya apa? Angkat tangan. Sudah? Ya, mungkin sampai di situ pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.